Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Dakwah Milenial. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Kembali lagi dengan cerita Abu Nawas, dengan tingkah dan kekonyolannya yang selalu membuat kita tertawa, dan juga yang selalu membuat Raja Harun ar-Rasyid malu. Inilah kisahnya. Sudah bertahun-tahun Baginda Raja Harun ar-Rasyid ingin mengalahkan Abu Nawas. Namun perangkap-perangkap yang selama ini dibuat semua bisa diatasi dengan cara-cara yang cemerlang oleh Abu Nawas. Baginda Raja pun tidak putus asa. Masih ada puluhan jaring muslihat untuk menjerat Abu Nawas. Baginda Raja beserta para menteri yang sering mengunjungi tempat pemandian air hangat di mana air hangat yang dikunjungi para pangeran, bangsawan, dan orang-orang yang terkenal. Suatu sore yang cerah itu, ketika Baginda Raja beserta para menterinya berendam di kolam, beliau berkata kepada para menteri, "Aku punya akal untuk menjebak Abu Nawas." "Apakah itu, wahai Paduka yang mulia?" tanya salah seorang menteri. "Kalian tak usah tahu dulu. Aku hanya mengendaki kalian datang lebih dini sore ini. Jangan lupa, datanglah besok sebelum Abu Nawas datang, karena aku akan mengundangnya untuk mandi bersama kita," kata Baginda Raja memberi pengarahan. Baginda Raja memang sengaja tidak menyebutkan tipuan apa yang akan digelar besok. Abu Nawas diundang untuk mandi bersama Baginda Raja dan para menteri di pemandian air hangat yang terkenal itu. Seperti yang telah direncanakan, Baginda Raja dan para menteri sudah datang lebih dahulu. Baginda membawa 19 butir telur ayam. 18 butir dibagikan kepada para menterinya, 1 butir untuk dirinya sendiri. Kemudian Baginda memberikan pengarahan singkat tentang apa yang telah direncanakan untuk menjebak Abu Nawas. Ketika Abu Nawas telah datang, Baginda Raja beserta para menteri sudah berendam di kolam. Abu Nawas melepas pakaian dan langsung ikut berendam. Abu Nawas harap-harap cemas, kira-kira permainan apa lagi yang akan dihadapinya. Mungkin permainan kali ini lebih berat karena Baginda Raja tidak memberikan tenggang waktu untuk berpikir. Tiba-tiba Baginda Raja membuyarkan lamunan Abu Nawas. Beliau pun berkata, "Hai Abu Nawas, aku mengundangmu mandi bersama karena ingin mengajak engkau ikut dalam permainan kami." "Permainan apakah itu, Paduka yang mulia?" tanya Abu Nawas, belum mengerti. "Kita sekali-kali melakukan sesuatu yang secara alami hanya bisa dilakukan oleh seorang binatang. Sebagai manusia, kita mesti bisa dengan cara kita masing-masing," kata Baginda sambil tersenyum. "Hamba belum mengerti, Baginda yang mulia," kata Abu Nawas agak ketakutan. "Masing-masing dari kita harus bisa bertelur seperti ayam, dan barang siapa yang tidak bisa bertelur, maka ia harus dihukum," kata Baginda. Abu Nawas tidak berkata apa-apa. Wajahnya nampak murung. Ia semakin yakin dirinya tak akan bisa lolos dari lubang jebakan Baginda yang dengan mudah. Melihat wajah Abu Nawas murung, wajah Baginda Raja semakin berseri-seri. "Nan, sekarang apalagi yang kita tunggu? Kita menyelam lalu naik ke atas sambil menunjukkan telur kita masing-masing," perintah Baginda Raja.
Baginda raja dan para menteri mulai menyelam, kemudian naik ke atas satu persatu dengan menanting sebutir telur ayam. Abu Nawas masih di dalam kolam. Ia tentu saja tidak sempat mempersiapkan telur karena ia memang tidak tahu kalau ia harus bertelur seperti ayam. Kini Abu Nawas tahu Baginda raja dan para menteri telah mempersiapkan telur masing-masing satu butir. Karena belum ada seorang manusia pun yang bisa bertelur dan tidak akan pernah yang bisa. Karena dadanya mulai terasa sesak, Abu Nawas cepat-cepat muncul ke permukaan, kemudian naik ke atas. Baginda raja langsung mendekati Abu Nawas. Abu Nawas pun nampak tenang, bahkan ia berlaku aneh. Tiba-tiba saja ia mengeluarkan suara seperti ayam jantan yang berkokok keras sekali sehingga Baginda dan para menterinya merasa heran. "Ampun tuanku yang mulia, hamba tidak bisa bertelur seperti Baginda dan para menteri," kata Abu Nawas sambil membungkuk hormat. "Kalau begitu engkau harus dihukum," kata Baginda raja. "Tunggu dulu, wahai tuanku yang mulia," kata Abu Nawas sambil memohon. "Apalagi hai Abu Nawas," kata Baginda tidak sabar. "Paduka yang mulia, sebelumnya izinkan hamba membela diri. Sebenarnya kalau hamba mau bertelur, hamba tentu mampu, tetapi hamba merasa menjadi ayam jantan, maka hamba tidak bisa bertelur. Hanya ayam betina saja yang bisa bertelur. Kukuruyuk, kukuruyuk," kata Abu Nawas dengan membungkukkan dadanya. Baginda raja tidak bisa berkata apa-apa. Wajah Baginda dan menteri yang semula cerah penuh kemenangan kini mendadak berubah menjadi merah padam karena malu, sebab mereka dianggap ayam betina. Abu Nawas memang licin, malah kini lebih licin daripada belut. Karena merasa malu, Baginda Raja Harun ar-Rasyid dan para menteri segera berpakaian dan kembali ke istana tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Memang Abu Nawas yang tampaknya blow on, sebenarnya dia diakui oleh para ilmuwan sebagai ahli mantik atau ilmu logika. Gampang saja baginya untuk membolak-balikan dan mempermainkan kata-kata guna menjatuhkan mental lawan-lawannya. Sekian cerita Abu Nawas kali ini. Tonton terus cerita-cerita Abu Nawas dan cerita-cerita para ulama di episode selanjutnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.